Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman kami sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 selaku kelompok pembanding ingin mempresentasikan materi kita selanjutnya yaitu penerapan matriks dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Adapun eh, kelompok kami ada Maya Sari, lalu Rizky Abimayu Utama Tanjung selaku saya sendiri, dan Samuel Kresolit Vindota Ginting. Di sini sebelum lanjut ke materi, saya ingin memaparkan sedikit latar belakang mengenai penerapan matriks dalam penyelesaian SPL. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang diajarkan dalam matematika adalah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ini merupakan kumpulan beberapa persamaan linear yang memiliki beberapa variabel yang sama. Penyelesaian sistem persamaan linear dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah yang paling efektif dan paling efisien menggunakan matriks. Dalam penerapan matriks, sistem persamaan linear dapat diubah menjadi bentuk matriks dan dihitung menggunakan operasi matriks. Untuk materi pertama yaitu pengertian matriks dan operasi matriks akan dijelaskan oleh teman saya Maya Sari. Kepada saudari Maya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pengertian operasi matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk tabel atau array berupa baris dan kolom. Setiap bilangan dalam matriks disebut elemen matriks. Sebagai contoh, matriks A berikut merupakan matriks 2 kali 3, yang berarti memiliki 2 baris dan 3 kolom. A sama dengan 2, 4, dan 6. Selanjutnya 1, 3, dan 5. Operasi matriks melibatkan penggunaan aturan-aturan matematika untuk menghitung matriks yang baru dari satu atau lebih matriks. Operasi matriks yang paling umum adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inverse matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen matriks yang sesuai dengan misalnya, jika kita memiliki dua matriks yang sama-sama berukuran M kali N, maka penjumlahan matriks dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, dan 3. B, 4, 5, dan 6. Gimana bacanya? A 1, 2, 3, terus 7, 8, Ke 9. bawah. Oh. Ya. Ya, ya. Lanjut. Tunggu ya. A sama dengan 1, 2, 3, 7, 8, 9. Dan B, 4, 5, 6, 10, 11, 12. A tambah B sama dengan 1 tambah 4, 2 tambah 5, 3 tambah 6. 7 ditambah 10, 8 ditambah 11, 9 ditambah 12. Sama dengan 5, 7, 9. Hasilnya 17, 19, 21. Pengurangan matriks dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan, yaitu dengan mengurangkan setiap elemen matriks yang sesuai. Perkalian matriks dilakukan dengan mengkalikan setiap elemen baris atau matriks A dengan setiap elemen kolom dari matriks B dan menjumlahkan hasilnya. Untuk dapat melakukan perkalian matriks A harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris dari matriks B. Misalnya, jika kita memiliki dua matriks A dan B dengan ukuran M kali N dan N kali P, maka perkalian matriks dapat dilakukan sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jadi A dikali B sama dengan 1 kali 4 tambah 2 kali 7. 1 kali 5 tambah 2 kali 8. 1 kali 6 ditambah 2 kali 9. Selanjutnya 3 kali 4 tambah 4 kali 7. 3 kali 5 tambah 4 kali 8. 3 kali 6 ditambah 4 kali 9. Sama dengan 18, 21, dan 24. 40, 47, 54. Jadi inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks dan hanya dapat dilakukan pada matriks persegi atau matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Inverse matrix dari matriks A dinyatakan dengan A inverse kali min 1 dan memiliki sifat bahwa A dikali A inverse kali min 1 sama dengan A inverse kali min 1 dikali A sama dengan I. Di mana I adalah matriks identitas. Inverse matrix digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan memudahkan dalam perhitungan aljabar linier. Oke, untuk materi Selanjutnya kedua akan penerapan matriks. Oke. Untuk materi kedua, penerapan matriks dalam penyelesaian SPL. Oke. Penerapan matriks dalam penyelesaian SPL itu dalam penyelesaian sistem persamaan linear adalah cara untuk menyelesaikan serangkaian persamaan linear menggunakan matriks dan operasi matriks. Dalam matematika, sistem persamaan linear adalah serangkaian persamaan linear yang harus diselesaikan secara bersamaan untuk mencari nilai dari sejumlah variabel yang tidak diketahui. Dalam penerapan matriks, koefisien variabel pada persamaan linear dituliskan ke dalam sebuah matriks, sedangkan variabel dan konstanta pada persamaan linear dituliskan ke dalam matriks kolom. Dengan menuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks, kita dapat menyelesaikannya dan menggunakan operasi matriks seperti eliminasi Gauss-Jordan atau metode-metode lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan penerapan matriks adalah sebagai berikut. Menuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented atau koefisien A dengan konstanta B, di mana A adalah matriks koefisien dan B adalah vektor konstanta. Jadi, seperti yang tertera di bawah, A 11 kali 1 tambah A 12 kali 2 tambah seterusnya sampai A kali 1N kali N sama dengan B1. Nah, seterusnya sampai AN1 kali 1 tambah AN2 kali 2 tambah seterusnya sampai A kali NN kali N sama dengan BN. Oke, selanjutnya dituliskan dalam bentuk matriks augmented sebagai berikut. Nah, variabel A11, A12, seterusnya sampai A1N sama dengan B1. A21, A22, seterusnya sampai A2N sama dengan konstanta B2. Seterusnya sampai koefisien AN1, AN2, sampai ANN memiliki konstanta BN. Nah, melakukan operasi baris elementer pada matriks augmented tersebut dengan tujuan memperoleh matriks reduksi baris. Operasi baris elementer yang dilakukan meliputi menukar posisi dua baris pada matriks, mengalihkan suatu baris dengan suatu skalar yang tidak sama dengan 0, menjumlahkan suatu baris dengan hasil kali skalar dan baris lain. Dengan operasi ini, perhatikan bahwa setiap operasi yang dilakukan pada matriks juga harus dilakukan pada vektor konstanta yang sesuai. Setelah matriks reduksi berbaris tercapai, kita dapat menentukan nilai variabel-variabel yang dengan memperhatikan posisi kunci atau pivot pada setiap baris. Jika terdapat baris yang semua elemennya 0, kecuali elemen terakhirnya, yaitu elemen pada kolom B, maka sistem persamaan tersebut tidak memiliki solusi, atau solusinya tak hingga. Setelah nilai variabel-variabel ditemukan, kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan awal dan memeriksa apakah semua persamaan
penuhi. Dengan menggunakan langkah-langkah di atas, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mudah dan cepat. Kita masuk ke bagian contoh soal. Untuk contoh soal dua variabel, jika yang diketahui sistem persamaan linear seperti yang tertera di bawah, yaitu 3x kurang 2y sama dengan 5, 2x tambah 4y sama dengan 10. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Itu yang pertama itu menuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented, yaitu koefisien A memiliki konstanta B. Nah, koefisien 3 dan min 2 memiliki konstanta 5, koefisien 2 dan 4 memiliki konstanta 10. Nah, jika melakukannya seperti di atas, maka kita dapat melanjutkan ke langkah yang berikutnya, melakukan operasi baris elementer pada matriks augmented tersebut, yaitu 3, koefisien 3, min 2, dan 5 dengan konstanta 5, koefisien 2 dan 4 memiliki konstanta 10, maka hasil reduksinya itu koefisien 1 dan min 2/3 memiliki konstanta 5/3, koefisien 0 dan 10/3 memiliki konstanta 10/3. Setelah matriks reduksi baris tercapai, kita dapat menentukan nilai variabel-variabel sebagai berikut. X kurang 2/3Y sama dengan 5/3, 10/3Y sama dengan 10/3. Dari persamaan kedua diperoleh Y sama dengan 1. Memasukkan nilai Y ke persamaan ke-1 diperoleh X sama dengan 2. Jadi solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Nah, soal berikutnya. Berikut ini adalah contoh soal sistem persamaan linear dengan 3 variabel yang dapat diselesaikan dengan menggunakan matriks. Diketahui sistem persamaan linear berikut. X tambah Y tambah kurang Z sama dengan 3. 2X kurang 3Y tambah 2Z sama dengan 1. 3X kurang 2Y tambah Z sama dengan 4. Penyelesaiannya, menuliskan sistem yang pertama itu menuliskan sistem persamaan linear itu dalam bentuk matriks augmented dengan seperti yang di bawah, tertera di bawah, yaitu koefisien 1 dan 1 dan min 1 memiliki konstanta 3, koefisien 2 dan min 3 dan 2 memiliki konstanta min 1, koefisien 3, min 2 dan 1 memiliki konstanta 4. Nah, dengan melakukan operasi baris elementer pada matriks augmented tersebut, yaitu kita persamaan yang tadi, persamaan matriks augmented tadi kita ubah menjadi hasil reduksi, yaitu 1, koefisien 1, 1 dan min 1 tetap memiliki konstanta 3. Yang kedua itu 0, koefisien 0, min 5 dan 4 memiliki konstanta min 7. Dan koefisien 0 dan 0, 0 dan 7 memiliki konstanta minus 2. Nah, setelah matriks reduksi baris tercapai, kita dapat menentukan nilai variabel. Nah, X tambah Y kurang Z sama 3. Min 5Y tambah 4Z sama dengan min 7. 7Z sama dengan min 2. Dari persamaan ketiga, kita peroleh X sama dengan minus 2/7. Memasukkan nilai Z ke persamaan kedua, diperoleh Y sama dengan 3/7. Dan memasukkan nilai Y dan Z ke persamaan ke-1, diperoleh X sama dengan 16/7. Jadi solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan 16/7, Y sama dengan 3/7, dan Z sama dengan minus 2/7. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Maya Sari dan Samuel Ginting yang telah membacakan 3 materi yang telah kami buat. Adapun penutup dari materi presentasi kami pada pagi hari ini, matriks dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mudah dan efisien. Dalam menggunakan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks augmented, kemudian melakukan operasi baris elementer pada matriks tersebut untuk mencapai matriks reduksi baris. Dan terakhir, menentukan solusi dari variabel-variabel yang tidak memiliki leading one pada matriks reduksi baris. Penerapan matriks dalam penyelesaian sistem persamaan linear
tidak hanya berlaku untuk sistem persamaan linear dengan dua variabel saja, namun dapat juga digunakan untuk sistem persamaan linear dengan 3 atau lebih variabel. Mungkin itu saja presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.